Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 atas nama Yunita Wulandari dan Umi Nurjana akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni tentang pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas atau classroom management. Menurut beberapa pakar, salah satunya adalah Wilford A. Weber, pengelolaan kelas adalah sekumpulan perilaku kompleks yang digunakan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Yang kedua, menurut Burhanuddin. Menurut Burhanuddin, pengelolaan kelas adalah proses upaya yang dilakukan guru untuk menciptakan memelihara kondisi yang kondusif dan optimal bagi terselenggaranya kegiatan pembelajaran secara efisien. Yang ketiga, menurut Ari Kunto, pengelolaan kelas yang dikutip oleh Sulistyorini yaitu suatu usaha yang bertanggung jawab kegiatan belajar mengajar yang membantu dengan maksud agar mencapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan seperti yang diharapkan. Dan juga ada dari Depdikbud, pengelolaan kelas yakni segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh guru, meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta sarana pembelajaran yang ada di kelas guna untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Ada juga macam-macam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dibagi menjadi dua, yakni pengelolaan kelas secara fisik dan pengelolaan kelas yang menyangkut siswa. Pengelolaan secara fisik ini adalah ketata laksanaan dan pengaturan ruangan kelas yang mendukung terjadinya proses belajar mengajar secara efektivitas dan efisien, seperti pengaturan pergantian udara, pengaturan cahaya, tempat duduk siswa, meja kursi guru, papan tulis, alat-alat pelajaran, dan sebagainya. Pengelolaan yang menyangkut siswa, yakni upaya untuk menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk secara sadar berperan serta dan terlihat dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Upaya tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan, tingkah laku, atau suasana yang diatur atau diciptakan oleh guru dengan merangsang dan menantang siswa secara penuh. Pengelolaan kelas yang baik akan menggerakkan terjadinya proses interaksi belajar mengajar yang baik pula. Nah, ada juga tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas bagi peserta didik ada 3, yakni untuk mendorong peserta didik mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri. Yang kedua, juga dapat membantu peserta didik mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan, bukan kemarahan. Dan yang terakhir juga ada membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas dan pada kegiatan yang diadakan. Tujuan pengelolaan kelas terhadap guru, yakni dapat mengembangkan pemahaman dalam penyajian pembelajaran dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. Yang kedua, menyadari kebutuhan peserta didik dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada peserta didik. Dan mempelajari bagaimana merespon secara efektif terhadap tingkah laku peserta didik yang mengganggu. Serta memiliki strategi remedial yang komprehensif yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan masalah tingkah laku peserta didik yang muncul di dalam kelas. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas, menurut Lois V. Johnson dan Mary Benny. Yang pertama adalah sifat-sifat kelas. Sifat-sifat kelas ini adalah sebagai wahana belajar. Kelas memiliki beberapa aneka varians yang mempengaruhinya, seperti jumlah siswa, ventilasi, ukuran ruang kelas, kepengapan, kebisingan, teknologi yang tersedia, fasilitas pembelajaran, dan lain-lain. Yang kedua ada pendorong kekuatan kelas.
Misalnya kondisi siswa sebagai masukan, iklim interaksi guru dengan siswa, kewibawaan sekolah, dan lain sebagainya. Ada juga memahami situasi kelas. Ini misalnya pemahaman tentang lingkungan kelas, tentang sumber daya kelas, pencahayaan, kebisingan, dan lain sebagainya. Ada juga mendiagnosis situasi kelas. Ada juga bertindak selektif. Bertindak selektif ini adalah guru tidak pernah gegabah dalam memberi pertimbangan atau tindakan terhadap siswa. Juga bertindak kreatif, yakni guru memberi peluang kepada siswa untuk membuat keputusan sendiri, mencari terobosan baru dalam disiplin kelas, dan lain-lain. Yang terakhir, untuk memperbaiki kondisi kelas. Misalnya melakukan penyempurnaan tata kelas, disiplin siswa, sistem pembelajaran, dan lain-lain. Secara ringkas, esensi dan ekstensi pengelolaan kelas dalam memfasilitasi proses pembelajaran yang kondusif tidak lagi didudukkan pada posisi sekunder, tetapi menjadi pemeran utama. Hampir seluruh hasil survei mengenai keefektifan guru melaporkan bahwa keterampilan pengelolaan kelas menduduki posisi primer urgensinya dalam menentukan keberhasilan dalam pembelajaran. Konsep pengelolaan kelas mencakup segala hal di mana guru harus merangsang keterlibatan dan kerjasama siswa dalam keseluruhan aktivitas kelas dan menata lingkungan belajar menjadi produktif bagi proses pendidikan dan pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu masalah pengelolaan kelas. Masalah pengelolaan kelas terbagi menjadi dua. Yang pertama, masalah individu. Masalah individu ada 3. Yang pertama, perilaku untuk menarik perhatian, perilaku untuk mencari kekuasaan, dan perilaku untuk melampiaskan dendam. Selanjutnya, masalah kelompok. Masalah kelompok terbagi menjadi 7. Yang pertama, kurangnya kesatuan. Yang kedua, ketidaktaatan terhadap standar tindakan dan prosedur kerja. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap pribadi anggota. Yang keempat, pengakuan kelas terhadap kelakuan guru. Yang kelima, kecenderungan adanya gangguan, kemacetan pekerjaan, dan kelakuan yang dibuat-buat. Yang keenam, ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, semangat juang yang rendah. Poin selanjutnya yaitu pemecahan masalah siswa. Ada 2 cara. Yang pertama, prosedur pengelolaan yang bersifat preventif. Yang kedua, prosedur pengelolaan yang bersifat kuartif. Prosedur pengelolaan yang bersifat preventif adalah apabila upaya pengelolaan kelas dilakukan atas dasar inisiatif guru untuk menciptakan suatu kondisi dari interaksi biasa menjadi interaksi edukatif dengan jalan menciptakan kondisi baru yang menguntungkan bagi proses pembelajaran. Prosedur ini dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, kondisi fisik, kondisi sosio-emosional, kondisi organisasional. Selanjutnya, prosedur pengelolaan yang bersifat kuartif. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, menilai alternatif pemecahan, mendapatkan balikan. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Faktor yang pertama adalah faktor guru. Ada 5 penghambat yang menyebabkan pengelolaan kelas tidak dilakukan dengan baik. Yang pertama, tipe kepemimpinan guru. Yang kedua, format belajar mengajar yang monoton. Yang ketiga, kepribadian guru. Yang keempat, pengetahuan guru tentang pengelolaan kelas. Dan yang kelima, pemahaman guru tentang peserta didik dalam proses belajar mengajar. Faktor selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik harus tahu hak-haknya sebagai bagian dari kesatuan masyarakat, di samping mereka juga harus melaksanakan kewajibannya
dan menghormati hak-hak orang lain dan teman-teman sekelasnya. Yang ketiga, faktor keluarga. Tingkah laku peserta didik di dalam kelas merupakan pencerminan keadaan keluarganya. Di dalam kelas sering ditemukan peserta didik pengganggu dan pembuat ribut. Mereka itu biasanya berasal dari keluarga yang tidak utuh atau kacau. Faktor yang terakhir yaitu faktor fasilitas, merupakan penghambat dalam pengelolaan kelas. Faktor tersebut menurut Ahmad Rohani meliputi jumlah peserta didik dalam kelas, besar ruang kelas, dan ketersediaan alat. Selanjutnya, konsep dasar metode pembelajaran inovatif. Pada tahap awal, para guru memiliki motivasi dan sikap ingin berubah. Tidak pernah merasa puas, berusaha bekerja profesional, dan sebagainya. Sehingga ia mendapatkan sesuatu yang baru, karena inti dari pengertian inovasi itu sendiri adalah adanya perubahan untuk menemukan yang baru, atau seperti yang dikemukakan oleh Callahan dan Kalk, bahwa guru harus memiliki sikap kreatif. Kreatif dalam artian merespon berbagai perubahan yang ada, karena setiap adanya perubahan akan selalu diiringi oleh berbagai cara untuk melaksanakannya. Poin yang terakhir yaitu konsep dasar metode pembelajaran inovatif. Dalam kegiatan guru lebih dari pekerjaan seorang profesional umumnya, karena ia dituntut bukan hanya ahli pada bidangnya, tetapi juga harus mampu mengelola pembelajaran dalam lingkungan manusia yang serba berubah. Dalam hal ini, para guru berusaha mencari model-model yang relevan, sehingga setiap komponen pembelajaran berjalan secara efektif dan akan tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka batas suatu inovasi akan dipengaruhi oleh yang pertama, tingkat pembiayaan, keseimbangan biaya, efisiensi, tidak memiliki resiko, mudah dikomunikasikan, sesuai dengan sosial ekonomi setempat, dapat dibuktikan secara ilmiah, terasa langsung manfaatnya, tingkat keterlibatan penerapan inovasi, hubungan interpersonal berdasarkan kepentingan, peranan agen atau penyuluh inovasi.